beliau adalah asisten Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia melayani dan berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kunci beliau menjadi tokoh besar, menjadi sahabat yang diberkahi, adalah bagaimana sosok ibunya yang menyerahkan beliau semenjak kecil ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya dengan cerdasnya memberikan anaknya, tapi nggak ngasal memberikannya ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak saya, silakan biarkan ia berkhidmat kepada engkau ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita jelaskan ceritanya. Dan ini menunjukkan bahwa berkhidmat itu penting, jemaah. Berkhidmat itu penting. Dan akhirnya beliau menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Anas bin Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, di detik-detik terakhir sebelum memasuki malam ke-21 dan jarak antara kita dengan malam ke-21 hanya tinggal beberapa jam saja, marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Marilah kita isi dengan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk bisa menghidupkan malam-malam yang ada di pelupuk mata kita ini. Dan sebuah kebahagiaan kita bisa kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan karya beliau yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga menjadi salah satu orang-orang soleh di kehidupan atau di sisa usia kita ini. Dan semoga Allah masukkan kita ke jannahnya, amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, karena kunci perubahan, kunci kemajuan adalah istiqomah, rutin, konsisten dalam mengerjakan sebuah amal ibadah. Sebagaimana konsep para ulama, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di sebuah titik kebaikan, maka dia yang akan tumbuh. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang konsisten, yang continue dalam mengerjakan amal soleh, continue dalam sholat, dalam puasa, dalam kajian, dan tentu saja dalam iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama Riyadhus Shalihin dari awal sampai akhir, dan kita termasuk orang-orang yang konsisten sehingga kita bisa
menumbuhkan iman dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang ke-15. Dan sekali lagi perubahan penomoran karena perbedaan cetakan bukan suatu hal atau bukan sebuah masalah besar. Itu hal yang wajar di dunia penerbitan dan buku. Intinya kita akan bersama hadis Abu Hamzah atau Anas bin Malik. Hadirin Allah muliakan, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, dari Abu Hamzah. Abu Hamzah itu kunyah. Kunyahnya siapa? Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala an. Jadi Anas bin Malik adalah asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin bahasa kita demikian. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah." Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan salah satu orang di antara kalian yang saqata ala ba'irihi, dia terjatuh dari untanya, lalu kehilangan untanya di padang pasir, lalu ia temukan kembali. Di dalam riwayat Muslim, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, dan lafadznya atau redaksinya redaksi Imam Bukhari. Di dalam riwayat Imam Muslim, mari kita simak lebih detail dijelaskan. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi, dan Allah atau sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba, hina yatubu ilaih, ketika hamba itu bertobat kepadanya, min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah, dibanding salah seorang dari kalian yang mengendarai untanya di padang pasir, fanfalatat minhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh, lalu untanya kabur, menghilang. Jadi mungkin dia turun dari ontanya, dia istirahat, dia ketiduran, atau dia memang tidur, capek banget. Padang pasir tuh capek jamaah. Kita naik bus dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah aja udah luar biasa. Ini bi ardi falah. Tapi nanti kita jelaskan. Lalu dia kehilangan ontaknya, dan di ontaknya itulah makanan dan minumnya. Fa'aisa minha, maka dia putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, lalu ia datangi sebuah pohon, lalu dia beristirahat, berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Qad ya'isa min rahilatih, dia udah putus asa terhadap untanya itu.
fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun indah. Ketika dia dalam kondisi demikian, tiba-tiba ontanya datang persis di hadapannya. Fa akhadha bi khitamiha, lalu dia ambil tali kekangnya, thumma qala min syiddatil farah, lalu dia ucapkan karena saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah, salah ngomong karena sangat amat gembira, sangat amat gembira. Hadits riwayat Imam Bukhari Muslim, dan yang kedua adalah redaksi dari Imam Muslim. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, ya astagfirullah wa ilaik. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita lanjutkan. Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik sudah kita angkat di hadis yang keberapa? Hadis yang keempat. Dan kita jelaskan bahwa beliau adalah asisten Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia melayani dan berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kunci beliau menjadi tokoh besar, menjadi sahabat yang diberkahi, adalah bagaimana sosok ibunya yang menyerahkan beliau semenjak kecil ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya dengan cerdasnya memberikan anaknya, tapi nggak ngasal memberikannya ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak saya, silakan biarkan ia berkhidmat kepada engkau ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita jelaskan ceritanya. Dan ini menunjukkan bahwa berkhidmat itu penting, jemaah. Berkhidmat itu penting. Dan akhirnya beliau menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Anas bin Malik.